Public relations secara sederhana itu bisa diartikan sebagai komunikasi. Nah, masalahnya komunikasi yang seperti apa? Komunikasi antara organisasi, satu organisasi dengan publiknya. Nah, tetapi dalam praktiknya hal ini seringkali disalahartikan karena kurangnya pemahaman mengenai public relations, apakah itu menjadi satu pekerjaan dari organisasi atau hanya komunikasi-komunikasi saja. Nah, sehingga seringkali menjadi konotasi yang negatif karena itu tadi disalahgunakan, disalahartikan, dan praktik public relations ini menjadi bias. Nah, pengertian misuse and misunderstood, pertama seringkali bahwa PR itu diartikan berbeda untuk orang yang berbeda juga. Nah, misalnya tergantung dari siapa yang menggunakan jasa public relations atau siapa yang melakukan jasa itu. Kemudian yang kedua, banyak orang yang kurang memperhatikan definisi daripada PR itu. Apakah PR itu sebagai satu ilmu, sebagai sains yang dipelajari secara akademis, secara formal, sebagai satu profesi yang menjadi karier dari seorang pelaku yang disebut profesional, atau hanya sebagai teknik praktis saja yang dilakukan oleh mereka-mereka yang biasa melakukan PR hanya sebatas kepada produk-produk komunikasi. Nah, public relations juga sebagai profesional dan technical staff itu memang sangat berbeda. Ya, jika dia melakukan public relations sebagai seorang profesional, tentunya ada proses, ya, ada analisa. Nah, sementara kalau hanya sebagai technical itu hanya diperintah oleh orang lain untuk membuat produk-produk komunikasi secara sederhana. Jika seseorang mengenal public relations lebih jauh, tentunya dia akan melihat bahwa ternyata dalam praktiknya public relations itu tidak sesederhana seperti apa yang diperkirakan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, public relations bisa dianggap sebagai satu cost, sebagai satu biaya, akan tetapi sebetulnya public relations ini adalah efisiensi. Karena apa? Karena di sana berlaku yang namanya network, yang namanya investasi sosial. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa PR ini sekarang yang tadinya banyak mitos-mitos mengenai public relations itu bisa tidak berlaku lagi sekarang. Kenapa? Karena sampai sejauh ini mitos-mitos PR itu dapat dipatahkan karena perkembangan teknologi komunikasi. Banyak sekali mitos-mitos PR sebenarnya. Antara lain misalnya bahwa PR is a woman's job. Ya, bahwa praktek PR katanya hanya untuk wanita cantik, yang langsing. Ya, tetapi praktiknya public relations itu memerlukan kepekaan sosial, ya, memerlukan analisa. Kemudian yang kedua, public relations dianggap sebagai fungsi teknis saja. Nah, sementara dalam praktiknya bisa fungsi teknis, bisa menjadi early warning system, dia bisa juga berkembang menjadi satu fungsi yang strategis untuk transformasi dari satu organisasi. Kemudian public relations dianggap hanya untuk praktek eksternal. Sementara kita lihat sekarang sudah tidak lagi ada batasan yang jelas antara internal dan eksternal. Mengapa? Karena apa yang terjadi di internal itu bisa diekspresikan keluar, atau sebaliknya yang kelihatan di luar itu merupakan ekspresi apa yang ada di dalam. Kemudian public relations dianggap open profession, siapa saja bisa menjadi PR. Nah, kalau kita mendalami ilmu PR, kalau kita melihat PR itu sebagai satu profesi, kita memerlukan satu, jelas pengetahuan, kemudian yang kedua adalah skill mengenai PR, dan yang ketiga adalah ability. Ability, kemampuan untuk melakukan PR sebagai fungsi daripada manajemen. Yang tidak kalah penting adalah yang kelima, bahwa PR adalah cost oriented. Nah, banyak orang mengatakan bahwa public relations ini adalah hanya mengeluarkan biaya. Sebenarnya kalau kita menggunakan public relations secara efektif, secara strategik, public relations ini justru sebagai investasi sosial. Pengertian knowledge di sini adalah pengetahuan mengenai PR, teori-teori PR, konsep-konsep PR, bagaimana cara PR bekerja, kemudian bagaimana sequence-nya.
Sementara kalau skill dari komunikasi adalah bagaimana membuat press release, bagaimana dengan writing, bagaimana dengan storytelling, bagaimana membuat graphic design, itu antara lain. Sedangkan ability adalah bagaimana memahami public relations ini untuk menganalisa satu masalah, kemudian kemampuan untuk melakukan kolaborasi. Itu yang menjadi ability dari public relations. Selain daripada tentunya karakter untuk melakukan kolaborasi kerjasama dengan beberapa fungsi-fungsi manajemen yang lain. Public relations sebagai science artinya public relations yang dipelajari sebagai satu ilmu pengetahuan di kampus. Dalam program-program formal ada program diploma 1, diploma 2, diploma 3 atau S1, S2, S3 ya sampai ke tingkat doktoral. Nah, sedangkan sebagai profesi adalah satu pengembangan karir. Jadi seseorang bekerja sebagai profesional PR. Nah, sementara kalau praktek PR saja adalah seseorang yang melakukan public relations khusus untuk produk-produk komunikasi. Jika kita lihat public relations sebagai satu science, tentunya sebagian besar berinduk pada ilmu komunikasi karena dasarnya adalah ilmu komunikasi. Ya, meskipun sebetulnya ilmu komunikasi saja tidak bisa menjawab tantangan terhadap praktik public relations yang terjadi sekarang. Karena di situ banyak sekali pengetahuan ilmu sosial yang menjadi dimensi lain daripada komunikasi itu sendiri. Kemudian kalau di Indonesia, public relations ini merupakan subprogram dari ilmu komunikasi. Jarang sekali kita melihat program komunikasi khususnya dalam public relations berdiri sebagai program studi tersendiri. Karena itu, keilmuan tentang public relations, bagaimana public relations dalam praktiknya, jarang sekali ditemukan dan dievaluasi khususnya di Indonesia. Public relations sebagai satu profesi itu berkembang dari media relations, kaitan dengan hubungan dengan media. Kemudian apabila public relations itu dimanfaatkan oleh industri, jasa, atau produk, biasanya difungsikan sebagai alat pemasaran, sebatas promosi dan publikasi. Tetapi dalam kenyataannya, semakin berkembang, semakin tinggi tuntutan dari publik, masyarakat, apakah internal atau eksternal, dibutuhkan pendidikan khusus untuk bekerja secara profesional di dalam public relations. Dan satu hal yang paling perlu adalah mentaati kode etik profesi dari PR atau Code of Conduct yang disebutkan dalam asosiasi internasional. Kelihatannya untuk tahap entry level memang tidak diperlukan pendidikan khusus. Itu yang dilihat oleh orang umum. Siapa saja kelihatannya bisa menjadi public relations. Nah, kenapa? Karena di dalam entry level itu hanya kaitan dengan produk daripada komunikasi. Tetapi kalau kita mau lebih jauh, public relations itu perlu dipelajari dengan satu dasar pendidikan yang secara spesifik mengenai public relations. Nah, memang kelihatannya ada perbedaan yang sangat mendasar antara public relations sebagai seorang profesional dan public relations hanya sebagai praktisi. Nah, kalau kita bicara public relations dari segi profesional, pasti dia bekerja secara sistematis, memiliki satu proses yang panjang. Apa inti permasalahannya, apa isunya, siapa yang terkena dampaknya, bagaimana strategi komunikasi, teknik komunikasi yang secara efektif dan efisien untuk memecahkan satu permasalahan. Seorang profesional PR tidak mungkin bekerja secara terburu-buru karena perlu memprediksi analisa atau dampak dari komunikasi yang dilakukan. Jangan sampai komunikasi yang dilakukan justru menimbulkan miskomunikasi. Kemudian lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa apapun yang dilakukan, produk komunikasi yang dihasilkan itu perlu mematuhi kode etik yang merupakan rambu-rambu daripada praktik public relations. Praktisi PR kelihatannya mulai sebagai seorang doer. Jadi dia diperintahkan untuk membuat satu produk komunikasi dan sebagian besar waktunya bekerja atas dasar perintah dari orang lain.
Profesional PR adalah seseorang yang mendesain, merancang program komunikasi berdasarkan analisa situasi dan mencari jalan keluarnya melalui taktik atau program komunikasi yang dilakukan. Sedangkan praktisi PR, seorang yang melakukan pekerjaan di tingkat teknis untuk jangka waktu tertentu yang ditargetkan oleh yang memberi pekerjaan. Yang pertama, banyak baca, banyak bergaul dengan mereka yang mengerti dan sudah melaksanakan public relations. Yang kedua, jangan malu untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap low profile, jangan overconfidence, dan mungkin yang juga diperlukan adalah mencari mentor yang mengerti betul praktek public relations sesuai dengan target Anda. Anda mau kemana untuk kaitan dengan PR ini? Apakah hanya sebatas entry level sebagai teknisi, atau naik ke arah manajerial, atau bahkan ke arah yang strategis? Nah, untuk itu diperlukan mentor. Public relations sekarang sudah berkembang begitu banyak, termasuk juga variasi-variasi dari public relations sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi perekonomian nasional, internasional, dan juga global. Kata public relations atau PR sebetulnya merupakan istilah yang menaungi berbagai kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh industri atau institusi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat beragam. Istilah public relations atau terminologi yang saya kenal adalah PR Universe, cakrawala PR. Ini dibuat oleh Philip Leslie pada tahun 1991 dengan tujuan untuk membedakan kegiatan makro dan mikro dari satu organisasi. Kalau kita lihat PR Universe, di sana ada 14 planet. Nah, yang pertama, kalau ingat dari jarum jam, yang paling atas adalah financial communication. Itu yang berkaitan dengan OJK, dengan perbankan, dan semua yang financial institution non-bank, itu di financial communication. Kemudian yang kedua adalah stockholders relation. Stockholders relation di sana menyangkut masalah investor relation, shareholders, kaitan dengan pemegang saham. Kemudian international publics. International public ini hubungan internasional yang di dalamnya ada public diplomacy, ada lobbying, bagaimana approach kepada publik-publik internasional yang berbeda budaya dan berbeda latar belakang. Kemudian industrial relations yang kaitan dengan serikat pekerja, kaitan dengan International Labour Organization, kemudian kaitan dengan TKI yang imigran-imigran yang bekerja di luar negeri. Di bawahnya ada employee relations. Ini hubungan employee relation, hubungan internal di dalam satu perusahaan. Itu mengenai di sana ada yang sekarang berkembang adalah employee engagement, kemudian kaitan dengan rekrutmen yang semuanya biasanya dilakukan oleh seorang HRD, manager dari human resource. Kemudian di tengah planet ada public affair. Nah, di dalam public affair ini terdiri dari political communication hubungan dengan partai politik, hubungan dengan mereka para influencer. Kemudian minority relations itu kaitan dengan kelompok-kelompok minoritas, komunitas-komunitas tertentu, komunitas yang berkebutuhan khusus. Kemudian di sana ada religious organization, organisasi-organisasi profesi dan juga organisasi keagamaan. Terus di sebelah kiri ada community relations, itu kaitan dengan local leaders, kaitan dengan pengembangan daerah tertentu, ya, community development. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah GovRel atau government relations. Ini hubungan dengan pemerintah yang dikaitkan dengan undang-undang, kaitan dengan peraturan-peraturan. Nanti ada di sana adalah public service, ya, kaitan dengan kampanye-kampanye untuk kebutuhan masyarakat, untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang paling populer adalah Markom, marketing communication. Marketing communication ini tentunya kalau namanya marketing itu berkaitan dengan sales, dengan promotion, ya, dengan digital marketing sekarang. Di bawahnya ada consumer relations yang lebih kecil. Pengertian consumer relations itu hanya hubungan dengan para konsumen, apakah konsumen yang sudah ada atau konsumen yang akan menjadi prospek kita. Kemudian media relations. Nah, media relations ini dikaitkan dengan media relation
hubungan dengan media internal di dalam negeri, apakah itu media tradisional, sekarang berkembang menjadi media sosial, ya, hubungan-hubungan dengan media juga internasional, termasuk juga kaitan dengan sosial media, kaitan di sana dengan security, ya, belum lagi dengan news agency, banyak sekali kaitan dengan media relation, perkembangannya dengan sumber informasi, misalnya kaitan dengan TV kabel, kemudian surat berita-berita di seluruh dunia. Dengan opinion leader, ini hubungan bagaimana melakukan hubungan dengan para pakar atau expert dan yang biasa kita kenal sebagai media darling yang banyak sekali diinterview atau diwawancara melalui media-media di televisi misalnya atau di media sosial yang lain. Ke-14 PR Planet itu ada tergantung dari jenis institusinya. Apakah itu lembaga, misalnya lembaga pemerintah, apakah itu swasta. Nah, untuk swasta sendiri apakah bekerja atau bergerak dalam bidang manufacturing atau juga merchandising khusus untuk perdagangan atau jasa. Nah, jadi jangkauan target kegiatannya itu di mana? Apakah itu nasional saja, apakah internasional? Kemudian juga tergantung dari cakupan audiens yang mau disasar oleh lembaga ini. Pada dasarnya semua mungkin sudah dikerjakan, hanya memang tidak secara spesifik disebut namanya satu persatu dan tergantung fokusnya kemana, mana yang lebih berat, mana yang lebih diperlukan oleh lembaga yang bersangkutan. Kalau boleh saya tambahkan, istilah public relations yang dikenal oleh orang awam biasanya sebatas atau diketahui sebatas hanya juru bicara. Oh, itu ya yang ngomong-ngomong dari perusahaan atau dari lembaga. Itu yang tampak dari luar. Nah, kita tidak tahu bagaimana proses yang ada di dalamnya. Di dunia industri dikenal sekarang dengan istilah corporate communication atau Corcom. Nah, ini tergantung juga kepada misi, visi, kemudian goals dari perusahaan. Apakah difungsikan sebagai seorang teknisi, sebagai seorang manajer, atau seorang yang berada di tingkat strategik. Di mana sebaiknya posisi PR dalam manajemen satu perusahaan? Tergantung. Ya, tergantung dari balik lagi kepada misi, visi, dan goals dari organisasi, kemudian jangkauan operasional dari satu perusahaan itu, dan jenis dari perusahaan itu. Ada dua referensi yang menurut persepsi saya yang mendasari kenapa public relations dianggap sebagai fungsi daripada manajemen. Referensi itu yang saya dapat dari Cutlip, Center and Broom, kalau kita baca teori effective public relations, dan James Grooney. Nah, James Grooney ini adalah tokoh atau public relations guru yang mengatakan bahwa James Grooney dan teman-temannya tentunya ya mengatakan bahwa public relations adalah sebagai fungsi manajemen yang strategis. Cutlip, Center and Broom pada tahun 1996 mengatakan bahwa PR is a management concept. Jelas di situ konsep daripada manajemen. Kemudian which evaluate public attitude. Ya, mengevaluasi sikap publik. Jadi ada unsur evaluasi di sana. Kemudian mengidentifikasi the policy and procedure of individual or organization. Mengidentifikasi kebijakan, kemudian prosedur dari seseorang atau organisasi with the public interest, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Kemudian baru plan and execute a program of action to earn public understanding and acceptance. Artinya pelaksanaan setelah menganalisa konsep tersebut, menganalisa situasi, policy, dan prosedur, baru kita merencanakan dan melaksanakan satu program action untuk memperkecil gap. Artinya untuk menyamakan persepsi antara publik dengan organisasinya untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik. Intinya PR adalah konsep manajemen dari satu organisasi atau institusi dalam pengertian keseluruhan tim manajemennya. PR mengevaluasi sikap publik, apa yang diinginkan oleh publiknya, apa yang diperlukan, apa yang dipersepsikan, apa yang ada di benak publik mengenai satu organisasi. Selanjutnya, PR mengidentifikasi kebijakan atau prosedur seorang individu atau organisasi untuk kepentingan umum. Ya, nah untuk itu dia perlu merencanakan, melaksanakan satu kegiatan
sebutlah itu event, untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik. Kegiatan yang dimaksud bisa berupa tulisan, audiovisual, atau event yang direncanakan untuk memberikan pemahaman, pengertian publik tentang satu isu dan masalah tertentu. Sehingga diharapkan di sini adanya perubahan sikap publik. Singkatnya, kegiatan yang direncanakan bukan tanpa satu tujuan yang jelas, yang pasti menyangkut kepentingan umum. Gruny pada tahun 2004 yang saya baca dari buku-bukunya adalah bahwa public relation is a management of communication between an organization and its public. Nah, pengertian publik di sini adalah publik yang merupakan target daripada organisasi, bukan masyarakat luas. It is a profession with a scholarly body of knowledge. Jadi public relations ini adalah satu profesi dan ada ilmunya untuk dipelajari sebagai dasar pengetahuan. It is a management function based on strategic counseling rather than publicity alone. Nah, di sini disebutkan bahwa public relations adalah fungsi manajemen yang dilakukan berdasarkan konseling secara strategik. Pengertian konseling di sini adalah dialog antara PR-nya, antara organisasi dan publik yang terlibat. Jadi bukan hanya kepada publicity semata. Public relation as a strategic management function, dua definisi konseptual tersebut yang mendasari pemikiran saya mengenai public relations. Di mana memposisikan public relations dalam satu organisasi. Bagaimana dan sejauh mana fungsi PR untuk satu organisasi. Apakah itu di lembaga pemerintah, di lembaga profit atau non-profit organization. Dengan memahami public relations sebagai fungsi manajemen, pertama kita bisa mematahkan mitos-mitos tentang PR, bahwa PR tidak bermanfaat, bahwa PR hanya internal, bahwa PR itu hanya wanita, kemudian PR itu hanya banyak mengeluarkan dana saja. Ya, tetapi kita lihat kalau public relations itu difahami betul-betul, pasti dia akan memberikan kontribusi yang secara konsisten dan terukur. Peran PR dalam organisasi, sebelum menjawab pertanyaan PR dalam organisasi perlu difahami dulu. Ya, bahwa kata public dalam public relations bukan masyarakat luas atau society at large. Public dalam public relations adalah sekelompok orang yang berkepentingan dengan satu organisasi yang biasa disebut sebagai stakeholder. Kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai publik ketika mereka memahami, membahas satu masalah, isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka membicarakan isu tersebut, bahkan mungkin melaksanakan satu kegiatan mengenai isu tersebut. Publik dalam istilah public relations bisa berarti non-public, mereka yang sama sekali tidak berkepentingan. Ada publik yang laten, yang memang ada, ya, tapi tidak terlalu kelihatan. Publik yang apatetik, publik yang masa bodoh. Kemudian publik aware public, ya, aware mereka sadar, dan terakhir adalah publik yang aktif, yang betul-betul berkepentingan mengupayakan sesuatu untuk mencari kebenaran dari publik itu. Dan sekarang ada yang disebut dengan ghost public, yang seringkali berpindah kategori tergantung dari perkembangan situasi dan kondisi. Di dalam era digital, istilah publik semakin luas dan kompleks. Tidak dapat diprediksi, karena sekarang siapa saja dapat menjadi stakeholder dari satu isu. Kita lihat ada influencer. Karena itu, peranan, tantangan dari public relations semakin lebih kompleks. Pada dasarnya, public relations adalah komunikasi strategis yang dirancang untuk publik yang sudah diketahui, yang menjadi target sasaran, melalui berbagai channel komunikasi yang berbeda untuk merubah sikap publik. Nah, semua ini dilakukan untuk quote-unquote menjual. Pengertian menjual di sana bukan sell, tetapi melayani. Apa yang dijual, apa yang harus dilayani kepada publik. Jika pemerintah, tentunya kebijakan publik. Yang harus dikomunikasikan, yang harus di-sell-nya adalah undang-undang, peraturan, regulasi, supaya masyarakat mentaati peraturan itu. Nah, untuk mendapatkan pemahaman dari publik, tentunya pemerintah juga perlu memberikan
quote-unquote reward and punishment, kepatuhan untuk melaksanakan undang-undang, peraturan, regulasi. Jika itu perusahaan swasta, khususnya untuk profit, yang menjual produk, jasa, destinasi, atau peristiwa. Kemudian untuk non-profit, PR untuk non-profit untuk mendapatkan trust dari publik, dari masyarakat, sehingga bantuan diharapkan datang dari para sponsor, para donatur, para supporter, dan influencer-influencer. Perubahan sikap publik atau change itu diperlukan untuk merubah sikap publik dari mereka yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Dari mereka yang tidak suka menjadi netral, mengerti, kemudian mendukung. Jadi dari negatif menjadi sesuatu nuansa yang positif. Kemudian juga kita melakukan komunikasi untuk perubahan, mengurangi risiko daripada reputasi, dan satu lagi yang terakhir adalah untuk menyatakan bahwa lembaga kita berbeda dengan lembaga lain. Dukungan publik yang dapat diharapkan melalui program PR yang efektif, efisien, konsisten, strategis ada dua. Yang pertama, money tentunya. Itu dikaitkan dengan return on investment. Tentunya melalui sales dan profit oriented. Non-money atau not monetary yang dikaitkan dengan ROI atau return on expectation. Harapan publik, relationship publik, kemudian network, dan perubahan sikap publik melalui aspirasi apa yang kita lakukan. Ini yang berdampak kepada masyarakat secara luas. Yang menjadi pertanyaan, mengapa komunikasi diperlukan? Komunikasi tentunya diperlukan untuk menunjukkan satu kualitas yang baik. Bahwa komunikasi diperlukan untuk mengatasi persepsi atau pandangan buruk, pandangan negatif terhadap organisasi kita. Yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin bertanggung jawab, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang merasa tidak diperhatikan. Karena itu diperlukan kegiatan untuk merubah sikap publik. Public relations jika dilaksanakan secara efektif, secara terarah, itu bisa menjadi agent of change. Nah, kenapa? Karena intinya kalau kita bicara masalah komunikasi, itu intinya ada 3 sasaran dari komunikasi. Yang pertama adalah information objective, bertujuan untuk memberitahu melalui produk komunikasi, untuk memberikan awareness, knowledge, kemudian understanding, yang sifatnya semua adalah output. Yang kedua, motivational objective, melalui produk-produk komunikasi untuk mendapatkan kepercayaan publik dan persepsi yang positif, yang kita sebut sebagai outgrowth. Kemudian yang ketiga, attitude change, produk-produk komunikasi yang dihasilkan untuk merubah sikap publik, sikap dan perilaku, attitude and behavior. Nah, ini yang merupakan target dari public relations, yang merupakan outcome. Merubah sikap publik itu tidak mudah. Tidak bisa dalam satu kegiatan ad hoc atau terprogram, yang jelas harus terencana, terintegrasi, terukur. Ya, merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Karena itu tahapan komunikasi yang persuasif, yang harus dimulai dengan pertama meningkatkan kesadaran. Yang kedua, memberikan pengertian atau pemahaman. Yang ketiga, kita mengajak publik untuk memberikan dukungan. Yang keempat, mengajak keterlibatan mereka. Dan akhirnya kita mengharapkan komitmen dari mereka untuk melakukan perubahan seperti apa yang kita dan publik harapkan. Perubahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan public relations atau komunikasi yang strategis. Antara lain dengan memperkenalkan kultur yang berbeda, kultur yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kemudian bisa juga dengan memperkenalkan ide atau gagasan-gagasan baru yang lebih efektif, lebih produktif, lebih nyaman. Kemudian sharing studi kasus atau best practice dari perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang relatif sejenis. Mungkin mengevaluasi diri, melakukan self-assessment
terhadap peran dan fungsi komunikasi di dalam organisasi. Sejauh mana itu efektif, sejauh mana mencapai target sasaran dengan melakukan audit komunikasi. Bisa juga dengan melaksanakan monitoring, mentoring, dan yang penting adalah mendapatkan dukungan dari kelompok. Kenapa? Karena public relations pada dasarnya tidak bisa bekerja sendirian. Dia harus didukung oleh pertama, top management dari organisasi. Kemudian fungsi organisasi yang lain. Misalnya dari marketing, dari finance, dari human resource, dari legal, kemudian community relations. Untuk menjadi agent of change, yang pertama pasti PR atau Korkom itu harus meningkatkan pengetahuannya, knowledge mengenai perkembangan PR di era sekarang ini. Kemudian sikapnya lebih kepada profesional yang mencerminkan kredibilitas dan trust. Kaitan dengan perilakunya harus sesuai apa yang diucapkan dan apa yang dilaksanakan. Sebagai agent of change, kontribusi PR saya tidak bisa memberikan gambaran yang pasti. Tetapi ada satu temuan dari Gold Paper PR Indonesia 1 pada tahun 2007 yang merupakan hasil kajian yang melibatkan 1038 responden yang hasilnya seperti ini. Ada kegiatan utama dalam public relations, yaitu technical, manajerial, dan strategis. Di tingkat technical, PR difungsikan untuk menangani hal-hal teknis, antara lain penyebar luasan informasi, promosi publikasi, protokol dan kegiatan seremonial, dan hal-hal teknis lain yang ditugaskan oleh atasannya. Menyebar luaskan informasi merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh seluruh responden. Sebanyak 84,6% dari 1038 responden melakukan hal ini. Di tingkat manajerial, PR difungsikan untuk melakukan perencanaan, seperti communication planning dan environmental scanning. Sebanyak 74,2% responden melakukan communication planning. Justru yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang melakukan environmental scanning, 62,8%. Temuan ini bagi saya sangat menarik, sebab menurut referensi yang saya baca, sebelum kita merencanakan program komunikasi, langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah environmental scanning untuk mengetahui ada apa sebenarnya, apa yang terjadi, isu apa yang berkembang, siapa yang terkena dampak positif atau negatif dari isu tersebut. Baru kemudian kita merencanakan satu program komunikasi. Sedangkan di tingkat yang strategis, PR difungsikan untuk mendapatkan dukungan publik, untuk meningkatkan reputasi, seperti koordinasi internal, eksternal, kemudian mendapatkan dukungan publik, kemudian memposisikan sebagai leader dan value positioning dari lembaga kita. Temuan ini hanya untuk memberikan gambaran. Tentu saja jika riset semacam ini dilakukan pada saat ini akan sangat berbeda hasilnya. Karena itu saya mengundang siapa saja yang bekerja di bidang komunikasi untuk membantu kami menghasilkan Gold Paper PR Indonesia kedua. Link riset ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mengembangkan profesi PR di Indonesia. Dengan membaca hasil Gold Paper, pertama kita mengetahui bagaimana posisi public relations di mata pengguna. Apakah itu pemerintah, lembaga profit, swasta, non-profit, atau lembaga internasional. Yang kedua, sejauh mana penghargaan dari praktisi public relations terhadap hasil karyanya.
penghargaan dari pengguna jasa terhadap hasil karya public relations ini. Kemudian yang ketiga, tentunya kompensasi yang diberikan oleh pengguna jasa terhadap public relations ini. Dan terakhir, sebagai sarana untuk introspeksi diri. Sejauh mana PR yang kita sudah lakukan itu ternyata efektif, efisien, atau masih kurang, dan langkah-langkah apa yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan, untuk dapat mencari solusi dari tantangan yang ada. Menurut beberapa referensi, peran PR secara strategis yang kita sebut sebagai professional PR diarahkan untuk meningkatkan reputasi, brand equity, relationship, dan leadership. Pada tingkat strategik ini, peran PR adalah value positioning. Di tingkat manajerial, PR difungsikan untuk merubah sikap publik dari awareness, knowledge, understanding, perception, belief, attitude, behavior. Di tingkat ini target PR adalah change, perubahan sikap. Secara konseptual, kita kenal dengan istilah 7 steps of change. Di tingkat teknikal, PR difungsikan sebagai pelaksana teknis yang berkaitan dengan distribusi informasi, media relations, merespon keluhan pelanggar. PR sebagai technical sebatas menghasilkan produk komunikasi antara lain news release, goodie bag, brosur, leaflet, souvenir, dan sebagainya. Kontribusi PR terhadap manajemen dilihat dari bagaimana manajemen menganggap PR. Jika manajemen menganggap PR itu penting, PR akan mendapatkan tempat yang layak dalam satu organisasi. Dan kontribusinya akan signifikan. Terlihat nyata manfaatnya. Sebaliknya, jika manajemen menganggap PR itu kecil atau teknikal saja, dia akan mendapatkan tempat bagian yang kecil saja dalam organisasi. Dan kontribusinya tidak akan kelihatan. Ini menurut Catlip, Santer & Broom pada tahun 1996. Untuk lebih memahami seberapa besar kontribusi PR terhadap manajemen organisasi, saya mengutip 2 konsep yang mendasari kontribusi tersebut, yaitu model dari PR dan peranan atau PR role function. PR model berdasarkan tujuannya, menurut Gruny and Hunt pada tahun 1984, adalah press agentry, penyebar luasan informasi atau yang dikenal dengan istilah propaganda. Public information, menyampaikan informasi kepada publik. Two-way asymmetrical, komunikasi yang dilakukan secara persuasif yang merupakan hasil kajian ilmiah. Kemudian yang paling ideal adalah two-way symmetrical, komunikasi untuk mendapatkan mutual understanding, yaitu saling pengertian, pemahaman melalui dialog. Selanjutnya, jika kita memahami keempat peran PR, kesalahan menempatkan, kesalahan memilih model, dan peran PR dapat dihindari. Ada 4 peran PR menurut Dozier dan Broom pada tahun 1995, yaitu communication technician, communication facilitator, problem solving facilitator, dan expert prescriber. Yang intinya technical, manajerial, dan strategis. Jadi, jika manajemen menganggap PR itu penting, PR akan mendapatkan tempat yang layak dalam satu organisasi dan kontribusinya akan kelihatan secara nyata. Sehingga change, perubahan, atau threat, ancaman, tuntutan perubahan dan ancaman akan tantangan organisasi
dapat diatasi atau minimal diantisipasi sebelumnya. Posisi PR untuk memberikan kontribusi yang secara maksimal. Jika perusahaan melayani publik secara rutin, tidak terlalu dituntut untuk berubah, cukup menggunakan communication technician. Sedangkan jika perusahaan atau organisasi mempunyai ancaman atau persaingan, diperlukan communication facilitator. Selanjutnya, apabila tuntutan terhadap perubahan dan persaingan cukup tinggi, diperlukan seorang problem solving facilitator. Untuk perusahaan yang sangat dinamis, dituntut untuk berubah terus dan banyak menghadapi tantangan nasional dan global. Di tingkat ini diperlukan seorang expert prescriber. Kontribusi PR terhadap organisasi ditentukan oleh pimpinan organisasi, yaitu para pengambil keputusan, yang menurut istilah dalam buku Grunih adalah koalisi dominan. Merekalah yang mempunyai power yang akan menentukan di mana posisi PR dalam struktur organisasi. Seberapa jauh PR diberikan wewenang untuk dapat berkarya secara optimal dan independen. Jadi kalau boleh saya simpulkan, apa kontribusi PR terhadap manajemen? Pertama, besar kecilnya kontribusi PR terhadap manajemen organisasi ditentukan oleh manajemen value terhadap peran dan fungsi PR. Bagaimana persepsi manajemen terhadap PR? Apakah PR dianggap sebagai cost center, hanya pengeluaran biaya saja, atau investasi sosial yang akan menghasilkan intangible asset? Kedua, ketepatan untuk memilih model PR dan peranannya berdasarkan tuntutan perubahan dan tantangan organisasi. Untuk memperbaiki atau membuat PR lebih diberdayakan dalam satu organisasi, pertama mungkin dapat dilakukan evaluasi diri atau self-assessment. Sejauh mana PR ini efektif difungsikan dalam organisasi sesuai dengan target. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari hasil-hasil dari produk komunikasi. Apakah itu sesuai memberikan informasi kepada publik, dan sampai target yang paling tinggi adalah merubah sikap publik terhadap organisasi. Kemudian juga meningkatkan citra dan reputasi daripada organisasi. Kemudian yang terakhir, apakah public relations itu memberikan manfaat untuk organisasi PR atau kontribusi to the bottom line of the organization, untuk keseluruhan dari organisasi. Seorang PRO atau Public Relation Officer atau di tingkat profesional lebih dikenal dengan CCO, Corporate Communication Officer, yang pernah saya baca, terutama bagi mereka yang sedikit mempunyai sikap skeptiks terhadap PR. Katanya PR is dead. Apakah benar public relations itu mati? Apakah benar public relations itu difungsikan secara efektif dan efisien? Bukankah dia difungsikan atau tidak diberikan peranan yang sesuai? Tantangan profesi PR saat ini yang paling jelas adalah akurasi data dan big data, atau disebut data dan insight. Mengapa? Karena target dari public relations sekarang bukan masyarakat luas, bukan publik yang tertarget, tetapi semua orang. Dan intinya sekarang kepada individu. Outcome, not output. Target PR adalah perubahan sikap publik, bukan hanya action, bukan hanya kegiatan yang menggunakan dana yang banyak dan heboh. Network, not hierarchy. Kerjasama dan kolaborasi itu merupakan tantangan profesi PR, bukan hanya hierarki atau surat keputusan dari atasan. Kemudian scale, jangkauan perubahan sikap publik. Sejauh mana public relations yang dilakukan oleh satu organisasi
bisa diikuti dan menjadi inspirasi bagi perusahaan atau publik yang lain. Jika perusahaan atau institusi, PR atau strategic communication itu harus di-empower, diberdayakan secara maksimal dalam organisasi. Jika Anda eksekutif perusahaan, apapun latar belakangnya, dengan knowledge, dengan mengetahui strategi PR, Anda dapat bekerja secara efektif, efisien, berfungsi sebagai leader. Jika Anda sebagai manajer dan ingin go to the next level, tentunya Anda memerlukan public relations. Jika Anda sebagai individu atau mahasiswa, karena public relations itu deals atau berkaitan dengan value in life, nilai-nilai dalam masyarakat, perlu kita meningkatkan sensitivitas sosial atau social sensitivity. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang sederhana. Sejauh ini pengalaman saya di public relations, saya ibaratkan sebagai seorang pemain sepak bola. Kita mau main di mana? Pemain sepak bola di desa atau kota kecil itu seadanya. Pakai kaos seadanya, baju seadanya, kemudian juga perlengkapan seadanya, termasuk sepatu seadanya. Begitu kita masuk sebagai pemain bola di kota besar, persaingan akan lebih ketat. Ya, banyak calon-calon pemain yang punya skill yang kuat. Nah, di situ dibutuhkan kerjasama dan sedikit mengemukakan apa perbedaan kita dengan pemain yang lain, sehingga kita terpilih sebagai pemain di kota besar. Kalau kita di level internasional, tentunya perlu memenuhi persyaratan yang berlaku di internasional, di dunia internasional. Jadi bukan saja kaitan dengan komunikasi, tetapi semua informasi, semua dimensi di mana komunikasi ini bisa diterapkan. Ya, bukan saja komunikasi sebagai teknis, sebagai manajerial, sebagai praktis, tetapi komunikasi untuk merubah pola pikir dan merubah dunia sebagai agent of change. Nah, karena itu carilah prestasi, bukan kompensasi.